Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa. Topik C dengan materi menjelajahi sistem tata surya, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan gambar berikut ini. Wah, lihat itu, planet Jupiter. Besar sekali ya. Bumi ada di mana ya? Ternyata tata surya kita besar ya. Ada apa saja di sana? Apakah planet yang lain juga bergerak sama seperti bumi? Bumi kita merupakan bagian dari sebuah sistem yang sangat besar. Kita menamakannya sebagai sistem tata surya. Seperti apa sistem tata surya bekerja? Apa saja anggotanya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, mengenal sistem tata surya dan galaksi. Sistem tata surya. Apa itu sistem tata surya? Sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang sebagai pusat tata surya dan semua benda langit yang terikat oleh gaya gravitasinya. Pada sistem tata surya kita, bintang yang menjadi pusat tata surya disebut matahari. Matahari dikelilingi oleh benda langit lainnya. Benda langit tersebut antara lain planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Tahukah kalian, galaksi merupakan kumpulan dari gas, debu, miliaran bintang beserta tata suryanya. Perhatikan gambar di samping. Tata surya kita berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Yang kedua, mengenal benda-benda langit. Benda-benda langit di tata surya kita antara lain ada bintang, planet, satelit, asteroid, meteoroid, serta komet. Mari kita pelajari satu demi satu. Bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Matahari merupakan bola gas yang bercahaya. Matahari tersusun oleh 71% hidrogen, 27% helium, dan 2% unsur lainnya. Suhu pada matahari. Suhu permukaan matahari kurang lebih 6000 derajat Celcius. Sedangkan suhu inti matahari kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Planet bergerak dengan berotasi pada sumbunya dan berevolusi mengelilingi matahari. Planet memiliki ukuran cukup besar sehingga gaya gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Kita mulai dari yang paling dekat dengan matahari. Yang pertama, Merkurius. Selanjutnya Venus, berikutnya Bumi, selanjutnya Mars, selanjutnya ada Jupiter, berikutnya Saturnus, selanjutnya Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus. Inilah urutan planet pada tata surya kita dari yang terdekat sampai yang terjauh dari matahari. Selanjutnya, pengelompokan planet. Pengelompokan planet yang pertama berdasarkan letak sabuk asteroid.
Berikut adalah sabuk asteroid. Sabuk asteroid sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu planet yang berada di antara matahari dan sabuk asteroid. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang berada di luar sabuk asteroid. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ciri-ciri planet dalam yaitu tersusun batuan dan logam. Planetnya kecil dengan diameter di bawah 13.000 km serta permukaannya padat. Sedangkan ciri-ciri planet luar antara lain tersusun oleh gas, planet besar dengan diameter rata-rata 48.000 km dan permukaannya berupa gas. Selanjutnya, pengelompokan berdasarkan posisi bumi sebagai batasnya. Kita perhatikan bumi sebagai batasnya. Planet inferior yaitu planet yang berada di antara matahari dan orbit bumi. Ada Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet yang berada di luar orbit bumi. Ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, kita berkenalan dengan satelit. Satelit adalah benda langit yang beredar mengelilingi planet. Satelit terbagi menjadi dua jenis. Ada satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang terbentuk secara alami dalam tata surya. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan roket untuk mengorbit ke planet. Satelit alam yang ada di tata surya kita banyak sekali. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar. Selanjutnya, kalian dapat perhatikan jumlah satelit alam pada setiap planet di tata surya kita. Berikutnya, satelit buatan. Fungsi satelit buatan antara lain 1. Alat komunikasi sebagai penerima dan pengirim sinyal komunikasi, misal memberi layanan radio, televisi, telekomunikasi, serta internet. 2. Memantau cuaca dan iklim di bumi. 3. Memantau sumber daya alam yang ada di bumi. 4. Menampilkan navigasi misalnya maps. 5. Mengamati keadaan angkasa luar. 6. Sebagai sarana militer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Lintasan asteroid dikenal dengan nama sabuk asteroid dan terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Perhatikan pada gambar. Selanjutnya, meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah asteroid yang keluar dari lintasan atau dari sabuk asteroid. Meteoroid melayang bebas di luar angkasa dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya, meteor. Meteor adalah meteoroid yang tertarik gravitasi planet dan bergesekan dengan atmosfer planet serta terbakar. Meteor dijuluki juga dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Selanjutnya, meteorit. Meteorit adalah meteoroid yang sampai di permukaan bumi atau planet, dan biasanya benturan dari meteorit menyebabkan kawah di permukaan bumi. Itulah perbedaan dari meteoroid, meteor, dan meteorit. Berikutnya, komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang sangat lonjong. Komet dijuluki juga bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Semakin dekat dengan matahari, ekor komet akan semakin panjang. Dan sebaliknya, panjang ekor komet mencapai jutaan kilometer.
Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.